Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan itu semua atas berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah kita jumpa lagi dalam IG Live yang mempunyai tema atau judul Couplepreneur Syariah. Dan pada malam hari ini, karena ini sifatnya couplepreneur, maka Abi ditemani oleh istri tercinta, Umi. Ini kalau di IG-nya namanya Siska Justina. Siska Tania 6200. Siska Tania 6200 kalau di IG-nya, tapi nama aslinya adalah Siska Justina. Kemudian malam hari ini kita akan membahas untuk episode perdana Couplepreneur Syariah. Kita akan membahas seputar proteksi kesehatan. Nah, ini kenapa kita bicara mengenai proteksi kesehatan? Ini tidak lepas dari latar belakang kita berdua, karena kita alhamdulillah Abi karo Umi disingkat AKU adalah konsultan manajemen dan keuangan syariah. Untuk konsultan manajemennya kami memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian training kepada segenap masyarakat, baik itu instansi, perusahaan, korporasi, kemudian kelompok-kelompok lainnya, dan juga kami memberikan yang namanya beberapa coaching dan konsultasi secara langsung maupun secara online. Yang kedua, kami adalah konsultan keuangan syariah, di mana dalam konsultan keuangan syariah ini kami bermitra dengan Salib Syariah di bawah bendera Naura Aswar yang pertama kali kita dirikan waktu itu ada di Bali tahun 2014 akhir, dan alhamdulillah sudah mengembangkan sayapnya sampai ke Lombok dan ke Jawa, Kalimantan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita sekarang lagi ada di Sidoarjo, karena kita domisilinya di Sidoarjo. Kita ingin mengembangkan, kita punya program ada di Jawa Timur, khususnya di Sidoarjo dan sekitarnya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Dan karena ini berhubungan dengan keuangan syariah, maka tidak lepas dari perencanaan keuangan tersebut. Tapi sebelum kita melangkah kepada Umi, karena Umi ini paling paham tentang proteksi kesehatan, kita akan mulai dengan pendahuluan dulu ya kawan-kawan semuanya, biar kawan-kawan jadi paham. Jadi sejatinya manusia itu mempunyai beberapa fase kehidupan, dari mulai lahir hingga kemudian meninggal. Antara proses lahir sampai meninggal itu kita semua dihadapkan beberapa fase, dari mulai fase yang setelah kita selesai kuliah atau selesai sekolah, kita adalah proses mencari pekerjaan. Dari mencari pekerjaan kemudian kita menikah, kemudian kita akhirnya mempunyai keluarga, mendapatkan keturunan gitu ya. Kemudian kita juga akan melakukan beberapa ibadah-ibadah yang kita lakukan, misalnya kalau di Muslim ada ibadah haji atau umroh. Kemudian nanti tahap selanjutnya kita mempunyai kejayaan, kesuksesan, kita bisa membeli rumah dan sebagainya, rumah, mobil. Kemudian sampai ke tahap kita di usia 55 adalah memasuki tahap pensiun. Setelah itu antara usia 75 sampai 85 adalah saat-saat kita akan dipanggil. Itu dalam konteks yang normal ya. Manusia mempunyai masa kehidupan sampai usia rata-rata kalau di Indonesia di atas 65 tahun. Dan pada proses yang normal itu ternyata manusia itu dihadapkan dengan berbagai macam risiko ya kawan-kawan semuanya. Risiko kehidupan itu banyak sekali, antara lain adalah risiko sakit, kemudian risiko kecelakaan, yang ketiga adalah risiko tutup usia. Nah, sakit dan kecelakaan itu mengakibatkan banyak hal.
Dan yang sering terjadi di sini adalah kita sering menghadapi yang namanya risiko yang berhubungan dengan sakit dan kecelakaan. Karena sakit dan kecelakaan itu terjadinya bisa berulang-ulang gitu ya. Bisa berulang-ulang. Ini saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Itrieni. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam buat keluarga. Kembali lagi, yang namanya sakit dan kecelakaan itu bisa terjadi berkali-kali dalam kehidupan kita, sementara risiko kematian hanya terjadi sekali gitu ya. Risiko kematian hanya terjadi sekali. Karena terjadi sekali itu, maka kita kemudian menekankan pada yang namanya risiko sakit dan kecelakaan. Sekarang aja manusia dihadapkan dengan risiko sakit yang namanya akibat pandemi. Beberapa kawan kita sudah terpapar oleh COVID, dan Abi termasuk salah satu penyintas COVID gitu ya beberapa waktu yang lalu. Jadi alhamdulillah bisa melewati itu semua, dan beberapa kawan sekarang juga sedang mengalaminya itu karena COVID-nya sekarang lebih keras lagi, lebih kencang lagi gitu ya. Dan itu sebabnya kita fokus ke proteksi kesehatan. Nah, kalau kita bicara mengenai proteksi kesehatan, ini ada Umi yang di samping saya ini luar biasa karena di dalam kegiatannya kita membangun bisnis di Sun Life Syariah Naura Asfar. Kita banyak sekali menangani klaim-klaim atau penanganan tentang kesehatan, baik itu kesehatan karena sakit, operasi, rawat jalan, rawat inap dan sebagainya. Ada beberapa juga yang kemudian berakhir dengan tutup usia, tapi kita ingin supaya nanti kawan-kawan bisa mendapatkan penjelasan yang secara detail, menyeluruh, dan mungkin tidak pernah Anda dapatkan dari tempat-tempat yang lain. Untuk itu, supaya membersihkan waktu, kami berikan kesempatan Abi kepada Umi untuk menceritakan sedikit tentang pendawalan ini, karena Abi sudah buka dengan pendawalan itu. Dan terima kasih kawan-kawan sudah hadir, semoga ini bermanfaat nanti untuk kedepannya. Silakan Umi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, minggu ini kita penuh dengan edukasi, literasi tentang apa saja ya. Nah, yang hari ini lebih kepada profesi saya pribadi dan profesi Abi juga, sebagai istilahnya kita harus paham bagaimana proteksi seputar kesehatan. Nah, karena banyak sekali masyarakat yang tidak paham gitu, apalagi pada saat klaim ya Abi ya. Jadi pada saat klaim, baik itu insurans mana saja, rata-rata mereka satu yang paling urgent itu mereka tidak paham apa yang isinya di polis, itu nggak paham. Jadinya sehingga otomatis harus kita bantu untuk memahamkan dengan cara biasanya merangkum daripada polisnya tersebut. Nah, nanti bagi teman-teman di mana saja yang tidak paham isinya polis, boleh kita bantu satu melihat isinya polis dulu, dan yang kedua adalah mereview setiap 5 tahun kan, karena kan ya mohon maaf karena mungkin bukanya 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu sudah tidak update, jadi sudah good date gitu, otomatis harus di-update dan harus terus supaya kita manfaatnya itu tidak ketinggalan. Karena kan mungkin yang lama tidak sesuai tagihan, nah yang baru itu sudah semua sesuai tagihan begitu ya Bia. Jadi otomatis dua hal terpenting ini harus dipahami, yaitu baca polis, dan yang kedua adalah mereview apapun proteksinya itu setiap 5 tahun sekali. Itu sih, jadi itu yang poin utamanya dulu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, baru kita akan paham yang lain-lain gitu sih Abi. Jadi memang tadi Umi udah sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, bila mana Anda memiliki polis gitu ya, polis asuransi, terserah dari bendera manapun juga, Anda harus paham tentang isi polis itu ya kawan-kawan. Isi polisnya harus Anda pahami, Anda cermati. Kalau memang tidak mengerti dan paham, bisa ditanyakan kepada agennya atau konsultan keuangan Anda. Dan yang kedua, Anda harus juga tahu yang namanya kita mereview polis. Polis itu perlu direview sejatinya setiap 5 tahun sekali. Abi pernah bikin tentang hal ini di YouTube, tentang review polis gitu ya. Jadi kami ini Abi Karo Umi atau AKU gitu ya, itu mempunyai jasa layanan. Kita siap membantu membaca polis-polis gitu ya, polis-polis dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, supaya bapak ibu jadi paham polis-polis ini manfaatnya apa saja. Kemudian nanti kira-kira yang berhubungan dengan kesehatan yang mana, yang kecelakaan yang mana,
pensiun yang mana, pendidikan sebagainya, kita jadi jelas. Yang kedua, kita bantu review supaya apa? Supaya nanti kalau Anda mempunyai polis, jangan sampai polisnya overlapping atau tumbang tindih atau ternyata tidak update, sehingga yang sejatinya sekarang sudah tahun 2022 manfaatnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Itu sering terjadi di lapangan pada saat mereka sakit, kemudian mereka klaim gitu ya, atau mereka tutup usia, mereka klaim, ternyata manfaat yang diterima itu tidak sesuai dengan harapannya, karena memang sejatinya polisi itu sudah nggak lagi relevan gitu ya. Ibaratnya kalau kita punya mobilnya harus direview setiap 5 tahun sekali, apakah mau dijual atau mau ditukar tambah atau bagaimana gitu. Sama seperti polis. Nah, ini Umi punya pengalaman waktu itu di Bali, nanti Umi yang cerita bagaimana Umi pernah mendapati satu nasabah yang harus mereview polis sampai puluhan gitu ya. Monggo Umi, silakan. Ya, jadi memang tadi dari 2 hal yang saya sampaikan di depan, yang harus dasar yang harus kita paham bahwa di Indonesia tuh kan ada 2 macam ya, yang pakai kartu dan yang reimburse. Nah, yang pakai kartu biasa disebut sama cashless ya. Dan yang kedua reimburse. Berarti reimburse itu berarti santunan harian yang memang dibayarkannya nanti hanya untuk perawatan selama rawat inap. Jadi santunan harian. Jadi karena kita selama tidak sakit kan tidak bisa bekerja, makanya itu ditukar gitu lah untuk santunan hariannya seperti itu. Dan memang untuk 2 hal ini kan 2 polis yang berbeda. Nah, ini wajib paham dulu, jangan sampai nanti banyaknya di lapangan tuh ketika klaim aku cuma di cover cuma 500 sehari, nanti dapatku kok cuma 3 hari dapat 1,5 juta, tapi biaya semuanya ternyata bayar sendiri. Nah, ternyata setelah kita lihat polisnya memang yang santunan harian, jadi bukan yang cashless, bukan yang semua dibayar ya kan sesuai tagihan. Nah, zaman dulu ada namanya juga inner limit ya, mungkin sekarang juga masih ada. Inner limit itu biasanya dibatasin, dibatasi dari mulai kunjungan dokter, dari mulai pembedahan ya kan, dari mulai semua aneka biaratan tuh dibatasin. Jadi misalnya ada bedah kecil, bedah sedang, bedah kompleks. Nah, itu tuh biasanya rata-rata polis yang sudah berumur rata-rata 10 tahun Nabi. Nah, makanya kan sudah tidak relevan lagi karena kan biaya kesehatan tuh naik terus setiap tahun. Maka dari itu perlu dirubah namanya on bill, yaitu sesuai tagihan. Jadi kalau memang dulu masih punya inner limit, segera dirubah menjadi yang on bill. Itu yang paling utama ya. Dan yang reimburse segera buka yang ada kartunya, karena bisa menunjang kedua-duanya. Dan ada juga Abi ketika review ya, yang tadi Abi ceritakan itu kurang lebih 80 polis. Nah, itu juga kesehatannya juga numpuk-numpuk, ternyata punya kartu banyak sekali dari semua perusahaan insurance. Karena kan pengennya juga prepare ya, tetapi mungkin tidak dijelaskan oleh agennya bahwa konsultannya tidak menjelaskan bahwa kalau kartu dan kartu tuh tidak berarti full double gitu, karena di Indonesia tuh berlaku indemnity, jadi kalau ada selisih baru akan diganti. Maka ketika saya review 80 polis itu, saya petakan, Umi petakan waktu itu Abi, jadi mana yang kesehatan yang paling bagus itu kartunya dipertahankan. Nah, yang lain-lainnya ya dibuang saja, ditutup, manfaatnya mungkin dirubah menjadi investasi atau menjadi penyakit kritis. Yang kedua, saya petakan juga uang pertahanannya ada berapa ya kan, rata-rata malah kecil, rata-rata hanya 5 kali dari premi. Misalnya preminya 10 juta, uang pertamanya 50, berarti kan tidak relevan dengan nilai ekonomi keluarganya. Nah, yang ketiga penyakit kritis. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena kalau sudah kena penyakit kritis ini pasti ya mohon maaf bisa jadi menjual aset, betul ya Bi, pinjam dan lain-lain. Nah, rata-rata orang hanya khawatir tentang namanya biaya kesehatan rumah sakit. Biaya kesehatan sakit. Hanya aku gimana nanti kalau sakit ya, tapi rata-rata tidak aware terhadap penyakit kritis, padahal biaya penyakit kritis itu jauh lebih besar dan mungkin bisa menghabiskan aset kalau kita tidak tersedia penyakit kritis. Yang saya alami kemarin ini 80 polis itu penyakit kritisnya hanya 500 juta, bayangkan. 500 juta saja? Iya. Kurang nggak ya? Nah, setelah saya review, setelah Umi review kan Abi ternyata
kita tambahkan minimal dengan 3 miliar. Jadi 3 miliar, ya. jadi kita tambahkan supaya menjadi minimal 3 miliar sesuai permintaannya nasabah juga. Dan yang tadi polisnya double kartu itu, nah ditutup aja dan disisakan satu yang memang manfaatnya paling terbaik, yaitu yang on bill tadi gitu. Jadi tidak ada masalah mau dari asuransi manapun Umi melayani gitu Abi, karena kita tidak boleh membedakan ini nasabah kita, bukan nasabah kita. Yang terpenting kita memberikan layanan kepada semua orang gitu, memudahkan jalan mereka, karena kita nih yang paham gitu ya kan. Jangan sampai kita sudah paham, kita tidak memberikan edukasi atau bantuan kepada mereka. Itu sih. Ya. Ini menarik sekali ya kawan-kawan sahabat-sahabat semuanya. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Lauren. Terima kasih sudah hadir. Salam sehat selalu. Semoga malam hari ini malam yang berbahagia bersama keluarga. Jadi sekali lagi kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini, baik secara langsung maupun rekamannya, tunda maupun YouTube-nya. Jadi kami Abi Karo Umi ini tadi sudah diceritakan sama Umi bahwa Umi mempunyai pengalaman pernah mereview salah satu klien kita yang ada di Bali itu 80 polis. Bayangin kawan-kawan, ada satu klien memiliki 80 polis gitu ya. Dan ternyata 80 polisnya itu banyak overlapping dan banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhannya saat itu gitu ya. Sehingga akhirnya kita kemudian bikin summary-nya. Itu berapa lama Umi bikin summary-nya itu? 2 minggu. 2 minggu kawan-kawan. Jadi 280 polis dibikin summary 2 minggu sehingga kita bisa tahu titik temunya, kira-kira advice-nya seperti apa, solusinya seperti apa, kedepannya si nasabah harus memiliki ini dan sebagainya. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh nasabah. Jadi kita sebagai konsultan keuangannya, sebagai advisernya, tidak hanya sekedar menjual saja, tetapi juga memberikan namanya edukasi. Yang paling penting lagi, kalau kita menjual, kita harus tahu yang sudah dimiliki apa saja gitu. Jangan hanya gara-gara mengejar target gitu ya. Kemudian Anda menjual seenaknya. Apalagi yang Anda jual ini asuransi kesehatan loh ya. Asuransi kesehatan ini beda dengan asuransi jiwa gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian begini, Abi mendapatkan banyak pertanyaan juga. Ini ada juga yang datang, Mbak Erni. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum, salam buat keluarga. Jadi Anda kalau menawarkan asuransi kesehatan itu beda apa namanya penanganannya ya Umi ya. Betul. Karena asuransi kesehatan ini kompleks banget gitu ya. Dan asuransi kesehatan ini dibutuhkan oleh semua orang. Jadi ada pertanyaan Abi sama Umi, kira-kira mana dulu, asuransi jiwa apa asuransi kesehatan? Nah, ini pertanyaannya kan. Jadi begini, kalau asuransi jiwa itu wajib bagi pencari nafkah. Asuransi jiwa itu wajib bagi pencari nafkah. Tapi kalau asuransi kesehatan dibutuhkan oleh semua orang. Jadi kalau kita menawarkan asuransi kesehatan itu semua orang pakai gitu, wajib untuk memilikinya karena itu kebutuhan sekarang, kebutuhan primer. Meskipun kita tahu di sana masih ada namanya fasilitas kesehatan yang namanya BPJS. Tapi kalau asuransi kesehatan atau proteksi kesehatan ini pasti jauh lebih baik gitu ya dalam segi servisnya, pelayanannya dan coveragenya. Apalagi kita menggunakan yang namanya cashless gitu ya. Nah, itu pengalaman dari Umi bagaimana tadi ceritakan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang terkait dengan, karena saya lihat kalau di Naura ini paling sering ya kawan-kawan, paling sering kita itu mendapatkan nasabah yang memiliki asuransi atau membeli asuransi kesehatan dan klaimnya kita besar. Bahkan kita pernah ditempatkan sebagai salah satu agensi yang terbaik dalam hal untuk asuransi kesehatan. Mungkin bisa ceritain Umi? Ya, betul. Jadi awalnya tahun 2014 ketika gabung di kita bermitra dengan Salef Syariah, memang sudah saya putuskan. Saya sendiri dasarnya memang senang banget gitu loh membantu orang gitu kan. Jadi bukan hanya memilih, oh saya hanya mau jualan produk warisan aja atau saya hanya mau yang gampang-gampang gitu. Dan justru kalau kesehatan ini challenging karena apa? Kita bisa ngurusnya terus-terusan. Karena masalah sakit kan tidak tahu kapan terjadi. Nah, contohnya hari ini itu ada nasabah di Balikpapan ya. Minggu lalu beliau itu sakitnya operasi di belakang ini ada kayak tumor kecil gitu ya. Nah setelah operasi ternyata mungkin drop. Nah kemarin pingsan. Nah akhirnya masuk di rumah sakit Balikpapan di Siloam Hospital dan dinyatakan kekurangan natrium. Nah berarti kan selang seminggu balik lagi ke rumah sakit dengan penyakit yang berbeda.
Nah, kalau kita sebagai agent yang siap bahwa memang saya putuskan ketika menjadi terjun ke dunia insurance itu memang harus loyal gitu ya pertama, dan yang kedua juga harus memiliki ketulusan dan jangan memilih-milih produk yang apa kita akan jual gitu. Yap. Jangan hanya cuman jual aja uang pertanggungan ya kan, warisan, karena nanti ngeklaimnya sekali karena orang meninggal. Bukan seperti itu gitu. Apapun kebutuhan dasar daripada nasabah yang di luar sana ya kita wajib memberikan. Jangan kita menghindar gitu. Nah, sekarang kan banyak sekali tuh yang tidak mau seperti itu gitu, lebih yang nggak mau repot. Nah, kalau untuk saya pribadi dan untuk agensi kami, nah qadarullah itu pernah kita di Surabaya diberikan dari Hong Kong ya, di penghargaan untuk penjual kesehatan terbanyak gitu ya. Alhamdulillah, karena memang dedikasi kami khususnya di Naura Asfalt dan mungkin teman-teman yang di luar sana juga ingin membantu siapapun ya dari insurance manapun ketika terjadi klaim, terutama klaim kesehatan, karena memang agak ribet gitu. Tapi ya puasnya itu kepuasan tersendiri ketika kita bisa berhadapan langsung dengan dokter, dengan suster, dengan nasabahnya dan menenangkan mereka di dalam proses mereka menghadapi sakitnya gitu ya, Bi. Jadi kita juga merasakan kayak seperti 3 tahun lalu Umi pernah nangani anak-anak kena kanker, betul ya? Jessica ya? Ya, kena kanker dan sampai sekarang masih survivor. Jadi kita dalam 3 tahun ini sangat istilahnya dengan kasus yang masih kankernya ini masih bisa ditangani tuh ya alhamdulillah. Jadi kita juga melewati masa-masa kayak ya ketika dia sakit banget gitu ya, ketika sudah meredah dan sekarang juga mulai sakit kembali. Tapi ya artinya di dalam proses kita klaim itu tidak hanya sekali terus selesai gitu loh. Tetapi paling tidak kita juga mengikuti daripada penyakitnya ini perkembangannya bagaimana. Ya, apakah lebih baik atau mohon maaf terjadi tutup usia. Nah, disitulah istilahnya tuh curahan daripada tenaga kita, pikiran kita, semuanya itu ya totalitas aja gitu. Karena memang kalau masalah rezeki, masalah apapun itu nasabah datang dari mana saja itu justru kadang malah datangnya dari nasabah-nasabah yang kita bantu itu, karena memang ya kita tidak berharap balik, tapi mereka yang akan justru menjadi marketing buat diri kita bahwa after sales kita tuh sangat berjalan dengan baik. Itu sih. Ya, jadi kawan-kawan bisa disimpulkan begini ya kawan-kawan. Yang namanya risiko kehidupan itu adalah salah satunya tadi yang sebutkan adalah sakit, kecelakaan, dan kematian gitu ya. Yang namanya kematian hanya terjadi seumur hidup. Sekali seumur hidup ya kawan. Nggak ada orang mati 2 kali, 3 kali gitu ya. Jarang sekali, bahkan tidak ada sama sekali gitu. Kalau ada yang mati bisa hidup lagi mungkin dia mati suri gitu ya. Tapi yang namanya sakit kawan-kawan, yang namanya kecelakaan bisa terjadi kapan saja, anytime, anywhere, di mana aja, kapan saja, dengan siapapun juga. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah berniat terjun di bisnis ini, jadi ada anggapan dari kawan-kawan kita bahwa yang namanya menjual itu yang dijual adalah asuransi jiwa aja, karena kita tidak menjadi ibaratnya pelayan mereka seumur hidup. Kita hanya menangani klaim sekali aja. Padahal sejatinya kalau kita bicara mengenai insurans, asuransi, itu yang paling harus kita perhatikan adalah kita memberikan perlindungan kepada nasabah itu dalam konteks penyakit tadi itu, asuransi kesehatan, karena asuransi kesehatan bisa meliputi penyakit dan kecelakaan begitu ya. Sehingga nanti risiko-risiko itu nanti kita harus bantu mereka. Yang kedua, kalau kita menjual yang namanya produk kesehatan atau asuransi kepada siapapun, kita bukan menjual berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, kalau kita tidak memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, maka kita akan menjual percuma gitu, karena nanti tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan saya yakin orang pasti akan sangat bermanfaat untuk asuransi kesehatannya itu. Yang tadi dikatakan juga Umi, kita mendapatkan terbaik itu pada tahun berapa Umi waktu itu? 2018 ya, penyerahannya di hotel di Surabaya gitu ya, di Hotel Mejen Sungkono itu. Karena gini, kita sering mendapatkan referensi dari nasabah-nasabah kita yang sudah merasakan pelayanan kita, merasakan ketulusan kita dalam hal menolong, kemudian merasakan bagaimana kita memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi
Karena sakit ini kan bisa berulang-ulang. Satu orang bisa berkali-kali sakitnya dalam setahun atau dalam beberapa periode. Sehingga dengan demikian mereka memberikan referensinya bisa lebih sering. Tapi kalau referensi karena kematian itu cuma sekali seumur hidup gitu. Jadi Anda punya peluang cuma sekali gitu ya. Tapi kalau sakit peluangnya banyak gitu. Setahun bisa beberapa kali sakitnya gitu ya. Yang kemarin sakit A nanti besok masuk lagi sakit B gitu ya. Nanti sakit C dan sebagainya. Karena manusia itu penuh dengan risiko-risiko yang tadi yang kita hadapin. Jadi saya mungkin nanti ingin membuka pemikiran dari kawan-kawan kalau memang nanti Anda menawarkan ini kepada calon-calon klien Anda, jangan menjual berdasarkan keinginan kita gitu. Juallah berdasarkan kebutuhan mereka, dan kebutuhan mereka itu kebanyakan adalah proteksi kesehatan. Kalau Anda nggak paham tentang ilmunya, ya kita harus belajar gitu. Karena memang agak sedikit complicated ya, dan challenging kalau kita bilang. Karena berhubungan dengan rumah sakit, itu ada tiktokannya sendiri yang kita harus dengan Edmedica, dengan AAI gitu ya. Kalau sekarang kita pakai Edmedica gitu ya, kemarin pernah pakai AAI, itu ada perbedaannya antara AAI dengan Edmedica. Bagaimana nanti kalau mereka itu di luar negeri dan sebagainya. Nah, kita mau tanya dulu sama Umi nih. Kita mau tanya bagaimana waktu pengalaman nasabah atau klien itu waktu di luar negeri misalnya gitu. Apa nggak sulit banget gitu? Ada yang pakai bahasa Cina gitu, kemudian ada yang pakai bahasa Inggris gitu. Nah, bagaimana tiktokannya gitu ya Umi? Ya, jadi ada 2 program yang bisa dijalankan di luar negeri kalau di Sun Life Syariah ya. Biasa satu Platinum memang dia cashless ya kan. Nah, cashlessnya pun harus diperhatikan. Walaupun dia cashless, tapi tetap harus reservasi dari Indonesia. Reservasi dulu ya. Ya, dari reservasi kita kirim paspornya dan kita kirim rujukan dari dokter Indonesia untuk berobat ke luar negeri. Dan bisa juga kita direservasikan ke dokter rekanan ya kan, dokter misalnya rumah sakit rekanan di sana. Jadi pada saat sudah datang itu sudah siap untuk melakukan perawatan. Jadi itu yang wajib diperhatikan ya. Untuk reservasi duluan. Nah, karena itu memang sangat dibutuhkan. Jadi tapi juga di luar negeri juga melayani yang pasien walk-in Bi. Jadi ya. Kadang kan walk-in itu tiba-tiba dia lagi jalan-jalan ke luar negeri terus dia sakit. Ya udah datang aja bawa kartunya gitu, bawa kartunya. Jadi cuma tetap harus kabarin kepada kita agennya supaya kita juga bisa konfirmasi ke AI untuk segera menjawab daripada email yang diberikan oleh rumah sakit. Karena yang di sini tuh kita tuh kayak sebagai jembatan. Jembatan di tengah-tengah antara rumah sakit dengan pihak provider ya kan. Kalau kita tidak aware atas jawaban dari rumah sakit dan kita tidak langsung bertanya kekurangannya apa, ini agak lama karena satu ya kita paham yang diurus rumah sakit banyak, tidak cuma satu pasien, apalagi di luar negeri ya gitu. Nah, berarti ada periode menjawab tuh kurang lebih SOP-nya berapa lama. Nah itu yang kita wajib paham. Rumah sakit harusnya menjawab segera, misalnya dalam 1 jam atau 2 jam. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang menjawabnya tuh lebih dari 3-4 jam. 3-4 jam. Sehingga pasien yang masuk itu belum bisa dianggap sebagai pasien insurance. Dia dianggap sebagai pasien umum dulu, dan itu di luar negeri juga ada beberapa negara seperti Singapura tuh harus pakai ini Bi, dia harus deposit dulu kurang lebih depositnya 10.000 US misalnya. Singapura ya. Ya, dan tergantung rumah sakit dan negaranya. Nah, yang kedua, setelah proses di rumah sakit itu pun harus dipastikan bahwa si pasien mendapatkan kamar ya. Jadi harus kamar dulu walaupun awalnya di UGD atau apa. Jadi ketika proses itu kan berarti kan ada tiktokan yang wajib kita lakukan kepada provider dan kepada rumah sakit. Nah, itu kesulitannya kadang kalau bahasa ya gitu ya, kalau tidak ya. Jadi bahasa itu. Tapi kalau Platinum yang di sana saya kan cashless gitu. Yang paling rumit ketika misalnya ini kita punya Sun Medical Executive yang di luar negeri harus reimburse. Nah, ini kemarin si Jessica kebetulan berobat ke Guangzhou. Nah, di situ juga ternyata di dalam proses dokumennya tuh bahasa Chinese semua, tulisan Hanyu Pinyi gitu kan. Nah, ternyata tidak ada tulisan bahasa Inggrisnya. Nah, otomatis kita minta lagi. Nah, itu kan cukup panjang. Akhirnya baru 1 bulan itu bisa terdeliver dengan baik dengan pihak rumah sakit, karena mereka juga harus menyiapkan translate-nya macam-macam gitu. Dan pasien kan masih berada di sana. Jadi dengan bantuan orang tuanya, nah kita menjelaskan kepada pihak rumah sakit supaya ada translate bahasa Inggrisnya. Nah, itu pun pengirimannya ke Indonesia kan juga memakan waktu. Makanya untuk rimbes ini kurang lebih 1 bulan tuh dokumen tuh minimal lah itu baru selesai. Jadi itu wajib diperhatikan ya jenisnya
apa cashless kah atau cashless yang memang hanya di Indonesia tapi di luar negeri rimbas atau benar-benar rimbas. Jadi makanya harus paham banget gitu. Dan penanganannya juga beda-beda gitu sih, Bi. Ya, kalau dari tadi ceritakan pernah menangani pasien-pasien atau klien-klien di luar negeri. Di negara mana aja Umi yang pernah ditangani? Di China, Kemudian paling sering di Malaysia, dan Singapura. Ya, dan pernah juga di Amerika. Amerika pernah ya. Amerika tuh waktu itu pasien itu hanya sakit gigi, Bi. Dia mengambil plafon tuh plan C seluruh dunia, tapi dengan tambahan rawat gigi sama melahirkan gitu. Karena kan memang belum punya anak. Jadi waktu itu ngurusnya juga rimbas karena kan rawat jalan ya, hanya rawat jalan gigi karena dia juga ngambil subridernya itu. Nah, itu lama prosesnya untuk ngurus klaimnya karena kan kirim dari Amerika seperti itu karena apalagi gigi di Amerika kan mahal sekali gitu. Tapi yang memang paling mudah untuk klaim tuh ya selama ini sih Singapura, Malaysia. Karena memang kalau Malaysia lebih mudah karena bahasanya lebih kita mengerti ya itu. Dan otomatis kalau di Malaysia juga ya rumah sakit rekanan yang sudah kerjasama, nah itu akan jauh lebih mudah dibandingkan yang mungkin tidak kerjasama gitu. Jadi harus dipastikan benar-benar jadi kerjasama apa tidak. Itu juga kadang ada listnya kan, tiba-tiba ada perubahan. Nah itu kita juga harus update dulu ke pihak provider. Apakah ada perubahan gitu? Jangan sampai pernah kejadian juga nih. Pasien sudah sampai Singapura, ternyata rumah sakitnya tuh masih under maintenance, jadi dibangun. Padahal sudah jauh-jauh ke sana. Ke Singapura ya. Akhirnya yang miss adalah di providernya. Nah, berarti kita melakukan istilahnya masukan kepada provider supaya lain kali tidak terjadi hal yang sama. Sudah jauh-jauh nih datang ke Singapura, tahu-tahu direnovasi rumah sakitnya. Akhirnya harus kita limpahkan ke rumah sakit yang lain, cuman kan proseduralnya harus lagi mengulang dari awal dan itu nggak bisa makan sejam 2 jam, perlu 1 harian gitu minimal. Nah itu jadi bagaimana menjadi pasien yang awalnya dia reservasi terus tiba-tiba menjadi walk-in ganti rumah sakit. Nah kayak gitu loh, kayak gitu yang bikin deg-degan karena kita nggak di sana. Ya kan, kata kita juga nggak ada di tempat di Singapura atau di Malaysia. Baik, jadi sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang sedang mengikuti acara kami, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ternyata sangat challenging ya bagaimana kita membantu proses pasien-pasien atau klien-klien kita untuk bisa berobat atau menjalani perawatan dan rawat inap di negara-negara luar, misalnya di Malaysia, Singapura, ke China, bahkan sampai ke Amerika gitu ya. Itu challenging banget karena ternyata kendalanya macam-macam, dari mulai kendala administrasi, kendala dokumen, sampai kendala bahasa gitu ya. Karena ada ternyata kisahnya di Cina bahasanya bahasa Cina gitu ya, nggak ada terjemahannya, kan susah juga kita memahami dokumen-dokumen yang menggunakan bahasa Cina atau menggunakan bahasa huruf-huruf yang tulisannya Hanyu Pinyin gitu ya. Itu Abi sampai nggak ngerti itu bagaimana membacanya gitu kan, harus ada terjemahan dari bahasa Inggrisnya. Itu challenging banget ya. Jadi memang ini sekarang dari yang kasus tadi Jessica itu sudah pernah kita bikinkan videonya Umi ya, sudah kita masukkan di medsos atas persetujuan dari orang tuanya. Betul. Ini boleh nggak diceritakan bagaimana dia itu merasa kecewa, merasa ibaratnya orang itu kok kenapa saya nggak ngambil yang besar gitu, kalau dalam bahasa Jawa tuh getun gitu ya, getun. Kenapa saya dulu ditawarin nggak ngambil yang besar? Ternyata yang kedua dia ngambilnya kan rembes ya, bukan yang cashless ya. Bukan rembes, yang eksekutif. Oh yang eksekutif ya, oke. Ya betul, cashless ya. Tapi plafonnya kecil, berapa? 250 ya? 250 juta kawan-kawan. Sementara dia sudah menghabiskan uang hampir lebih dari 1 miliar untuk satu periode perawatan. Lebih dari 1 miliar. Jadi kemarin totalnya hampir 3 miliar. Karena kan sudah 3 kali perawatan. Coba mungkin bisa diceritakan bagaimana dia menyesal gitu ya. Dalam bahasa Jawa itu getun ya. Kenapa dulu waktu ditawarin nggak ngambil yang besar sekali, yang plafonnya begitu? Iya. Jadi kebetulan juga sebenarnya Jessica ini bukan nasabahnya Umi kan, Bi. Ini pelimpahan. Jadi banyak sekali nasabah-nasabah pelimpahan yang akhirnya harus Umi tangani. Dan itu tidak menjadi masalah gitu, walaupun dia tidak buka di Umi, tapi ya ini kewajiban karena dia bukanya di Salaf Syariah.
ya akhirnya mempunyai hubungan yang baik dengan keluarganya, dan qadarullah ujiannya berat sekali karena dia mempunyai kanker di saraf tulang belakang. Kanker di saraf tulang belakang. Kanker ya kawan-kawan. Usianya berapa itu Jessica? Usianya 10 tahun waktu 10 kena tahun. tahun 2018. Sekarang kurang lebih 14 tahun ya. Nah, awalnya karena ditawarin oleh agent tersebut, nah ini istilahnya, oh mungkin pikirannya gini, masih kecil, tidak perlu banyak-banyak, diutamakan pendidikannya gitu. Padahal ya jelas-jelas dia belum punya kesehatan sama sekali ya, karena nurut sama agennya otomatis ya bapaknya nurut aja, oh ya karena kan orang di pabrik investasi dan lain-lain gitu ya, kelebihannya yang bukan proteksi. Jadi dianggap proteksi itu ya hanya untuk tambah-tambah gitu loh. Padahal sebenarnya kan terbalik. Namanya insurance itu kan harusnya proteksi duluan, investasi itu bonus gitu. Nah, tapi kebanyakan ya yang terjadi sekarang ini malah dibalik ya, yang kejadian di Jessica. Otomatis setelah kejadian itu ya tidak bisa maksimal perawatannya. Maksudnya harus pinjam uang ke keluarga besarnya karena perawatannya bisa sampai habis 1 miliar. Yang pertama itu di Malaysia itu harus menggunakan CyberKnife, jadi supaya kemoterapi tapi untuk anak-anak itu harus ganti dokter kurang lebih sampai 3 kali. 3 kali ganti dokter ya. Harus ganti rumah sakit juga, rumah sakit ini artinya tidak mudah mereka menangani kanker untuk anak-anak. Karena kalau di luar negeri kan dokternya juga beda, dan dokter itu ada sub-subnya lagi gitu ya. Dan itu penanganannya harus bagaimana supaya kalau kemoterapi kan kasihan anak ya, terlalu panjang dan efek sampingnya tuh luar biasa. Nah, ada namanya terobosan teknologi kalau di Malaysia atau di luar negeri gitu, Bi. Nah, artinya tahun berikutnya kan juga klaim lagi ke Malaysia lagi. Nah, baru sebelum pandemi itu ke Guangzhou karena ada alat yang lebih canggih gitu kan, yang juga menggunakan herbal. Ya pokoknya semua yang terbaik tuh pasti dicoba oleh orang tuanya untuk Jessica. Nah, tapi kembali lagi mungkin ya habis 3 miliar, tapi kan plafon di kita cuma 250 juta per tahun itu pasti habis. Jadi kalau totalnya 3 tahun kan 750 juta sudah dikeluarkan oleh Sun Life. Tapi pajak membantu walaupun tidak semua. Tidak maksimal ya. Oleh karena itu, yuk kita sebagai konsultan keuangan yang baik gitu, proteksinya dia digedein gitu. Kalau masalah investasi itu bonus dan itu kan bisa di top up sewaktu-waktu. Kalau proteksi kita nggak bisa rubah. Kayak sekarang Jessica mau ngubah ke plafon yang gede 5 miliar nggak bisa. Ya memang penyesalan akhirnya, tapi ya namanya sudah semua kehendak Tuhan ya kan gitu. Nah yang paling penting sekarang dengan banyak kejadian ya jelasin yang benar. Jadi konsultan keuangan yang benar, yang betul-betul memberikan edukasi pentingnya proteksi gitu. Jadi kembali ke awal ya sahabat-sahabat semuanya yang kita sayangi, kita hormati gitu ya kawan-kawan semuanya. Jadi memang yang namanya tadi paradigma di masyarakat itu agak sedikit perlu kita luruskan ya kawan-kawan, karena mereka menganggap kalau anak kecil itu tidak butuh proteksi kesehatan gitu. Yang kedua, kalaupun butuh proteksi kesehatan tuh nggak usah gede-gede amat, 250 udah cukup, 250 juta udah cukup. Padahal yang namanya risiko penyakit atau sakit itu tidak memandang umur ya sahabat-sahabatku semuanya, tidak memandang umur. Tua muda peluangnya sama. Bahkan sekarang untuk anak-anak muda milenial itu dengan adanya makanan junk food, gaya hidup yang suka melihat gadget dan sebagainya, kurang bergerak gitu ya, mengakibatkan banyak sekali risiko-risiko yang akan dialami gitu. Salah satunya tadi ini. Kemudian Jessica ini masih umur 10 tahun sudah menghadapi penyakit kanker. Nggak kebayang kan kalau anak 10 tahun ada penyakit kanker. Yang kebayang kanker itu orang-orang dewasa gitu, di atas 30, di atas 40, bahkan asumsi orang paling baru 50 tahun baru kena gitu ya. Tapi dia ternyata kanker ini menyerang segala lapisan masyarakat dan segala umur gitu. Jadi bagi kawan-kawan semuanya, bagi pemirsa yang menyaksikan acara ini, jadi yang namanya proteksi kesehatan itu semua wajib karena ini kebutuhan. Jadi kalau bisa digedein gitu ya, digedein, karena ibaratnya saya mempunyai analogi begini. Kalau Anda membeli rumah atau membeli properti, yang diutamakan pertama kali itu lokasi dulu, karena lokasi nggak bisa dipindah-pindah. Kalau bentuk rumah, luas rumah gitu ya, menghadap kemana itu gampang bisa dirubah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah lokasi
itu sudah nggak bisa dirubah. Anda memilih properti sudah, itu lokasinya sudah di situ, nggak akan bisa berubah gitu. Kalau kita membeli lokasi itu memang salah satu syarat utama kita memiliki properti. Sama seperti kesehatan. Anda kalau membeli properti kesehatan yang paling utama adalah Anda lihat plafonnya gitu, sama layanan coveringnya itu apa saja. Itu karena itu akan menjadi sebuah pegangan kita untuk masa depan kita gitu ya. Dimana kita tadi membeli properti lokasinya. Jadi kawan-kawan semuanya, kita mulai yuk dari sekarang. Kalau kita ketemu nasabah, kita edukasi, kita berikan semacam pemahaman, risiko bisa kemana aja dan siapapun juga. Kayak ini Abi juga punya cerita, sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit Delta Surya. Ini temannya Abi ini ya mengikutkan anaknya yang masih usianya 20, sekarang 21 ya, 22 tahun gitu ya. Dan dia sekarang sakit gitu ya. Jadi dia sakit rawat inap di rumah sakit Delta Surya dan insya Allah besok sudah pulang. Nah, tapi ada ucapan dari orang tuanya yang mengatakan bahwa kalau anak masih muda itu penyakitnya itu paling penyakit ringan. Nah, penyakit ringan gitu ya. Tidak perlu khawatir dan sebagainya. Ini sesuatu yang juga perlu diluruskan gitu. Mungkin penyakitnya ringan, tapi risiko kecelakaan kita nggak tahu. Nah, gitu kan. Bisa saja risikonya ke kecelakaan, bukan ke penyakitan tadi itu. Tapi sahabat Abi ini anaknya kemudian masuk bukan karena kecelakaan, tapi karena sakit. Sakitnya karena kebiasaan, salah satunya adalah begadang dan merokok gitu. Ini perlu diperhatikan juga kawan-kawan, kalau bisa tolong dikurangi, dihindarin merokok dan begadangnya, karena itu menjadi sumber penyakit untuk kita, baik yang masih muda maupun yang sudah di usia-usia seperti kita ini. Yang kedua, kita ini sebagai konsultan keuangan syariah membantu klaim untuk asuransi bendera lain. Ini ada sahabat Abi juga yang meninggal pada tahun lalu gitu ya. Asuransinya bukan dari kita gitu, bukan dari Sun Life, tapi dari bendera lain. Nah, karena begitu ditinggal oleh suaminya gitu karena penyakit jantung gitu ya. Istrinya ini tentu saja mengalami masa idah. Kalau di Islam masa idahnya 4 bulan kawan-kawan. Jadi pada saat 4 bulan itu dia nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau itu harus dilakukan oleh orang lain untuk proses-proses yang berhubungan dengan klaim dan sebagainya. Nah, kami membantu itu sampai pengurusan surat kematian di rumah sakit gitu ya. Rumah sakitnya kebetulan di Sidoarjo. Kemudian kita urus semuanya sampai yang namanya klaim akhirnya bisa masuk ke rekeningnya yang bersangkutan. Itu alhamdulillah Abi bisa menolong sahabat Abi yang sudah tiada melalui istrinya gitu ya. Ini semuanya juga karena pengalaman dari Umi gitu, karena Umi sudah terbiasa mengurus klaim sampai pengurusan surat kematian yang ada di rumah sakit gitu ya. Ini juga menjadi informasi penting buat kawan-kawan semuanya, terutama para wanita, para ibu yang mempunyai suami yang beragama Islam khususnya. Karena begitu Anda ditinggal oleh suaminya tutup usia, Anda akan mengalami masa idah 4 bulan. Nah, kalau Anda mempunyai asuransi kesehatan atau proteksi kesehatan yang baik, mempunyai agent yang juga loyal, kompeten, kemudian dia bisa dipercaya dan siap membantu, saya yakin solusi problem Anda akan menjadi ringan gitu, karena ada yang membantu gitu ya. Tapi kalau ternyata Anda punya agent atau konsultan yang sudah entah di mana orangnya gitu, mau nggak mau Anda harus ingat kita gitu ya. Ingat kita, kontak aja kita berdua, Abi Karumi, nanti kita bantu. Nah, kebetulan agent yang sahabatnya Abi itu sudah nggak lagi di situ, nggak lagi kerja di situ, dia sudah mungkin dia sudah pindah ke asuransi yang berbeda gitu, sehingga tidak ada yang bisa dimintai bantuan, akhirnya kita yang membantu gitu loh. Nah, ini salah satu juga bagaimana kita sangat concern untuk bisa membantu siapapun orangnya, tidak peduli benderanya apa, kami siap membantu klaim. Karena kalau klaim itu bisa cair dan dinikmati oleh pihak nasabah atau kawan-kawan kita, itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa ditebus dengan uang berapapun juga. Karena kita melihat bahwa ternyata santunan kematian atau uang pertanggungan itu sangat penting di saat-saat seperti itu. Jadi bagaimana sahabat Abi ini istrinya bisa membayar hutang gitu ya, karena hutang KPR-nya itu juga belum lunas, bisa melanjutkan sekolahnya anak-anaknya 2 itu masih sekolahnya SMA dan SMP gitu. Bagaimana dia harus bisa merenovasi rumahnya pada saat suaminya sudah nggak ada.
itu butuh uang cash gitu, dan uang cashnya hanya dapat dari sini gitu kawan-kawan. Nah ini pengalaman juga, mungkin kita juga mau dengar dari pengalaman dari Umi, kira-kira ada nggak pengalaman yang cukup berkesan dari klien-klien yang ada di rumah sakit gitu ya, atau klien-klien yang kemudian tidak tertolong kemudian tutup usia gitu ya. Mungkin yang kemarin kita sempat tangani itu mungkin bisa diceritakan juga. Yang seperti saudara ini di Bali kebetulan ada namanya almarhum Pak Agung ya Pi ya. Jadi memang di Bali kemarin, ya, data klaim Naura untuk kesehatan aja 2,6 miliar. 2,6 miliar. Tahun berapa itu? Miliar. Itu dari 2016 ke 2021. 2016 Nah, tapi 2021 saja kita, ya ini baru pengalaman saya juga, yang menjadikan pengalaman banget ya, artinya 2021 tuh pembebasan premi 1,3 miliar. Pembebasan preminya 1,3 miliar. 3 orang anak, produknya adalah Maxima Platinum. Nah, otomatis 3 anaknya ini tidak bayar lagi gitu. Nah, karena orang tua meninggal bulan November ya, 2021, betul ya? Dia ada pembebasan si anak 3 orang itu, kalau di total itu jumlahnya masing-masing kurang lebih 300-400. Berarti 3 orang anak itu 1,3 miliaran. Nah, si istri ternyata ditinggalkan hutang yang cukup besar, kurang lebih hampir 5 miliar. Nah, dengan menjual aset yang tidak mudah, apalagi kondisi di Bali seperti ini, nah itu menjadi juga kita berjuang supaya klaimnya cepat cair ya kan, artinya supaya tidak menjadi beban, dan kita pun juga bantu klaimnya ke insurans yang lain, dan sudah ada beberapa juga yang cair, dan memang yang menjadi tema yang menarik itu adalah bahwa pembebasan premi itu memang sangat dibutuhkan ketika orang tua meninggal, ketika orang tua sakit kritis, atau kita orang tua cacat tetap total. Jadi kalau membuka proteksi untuk anak, 3-tiganya harus dimasukkan. Karena kita tidak tahu risiko yang duluan terjadi kepada orang tua. Apa saja disebutkan lagi? Pembebasan karena meninggal, penyakit kritis, atau cacat tetap. Kan kita nggak tahu, kayak kejadiannya Pak Agung ini kan yang karena meninggal duluan. Dan juga nasabah sebelumnya yang kejadiannya penyakit kritis. Nah, si orang tua akhirnya bebas juga gitu. Makanya kalau 3-tiganya tidak dimasukkan, itu akan menjadi sangat riskan. Karena kita nggak tahu mana yang terjadi duluan, ya kan? Nah, yang untuk kasus pembebasan premi ini, karena memang ayahnya sakit, ya kan? Tiba-tiba, yaitu jantung itu kan silent killer ya, dia masuk ICU, selang 3 hari meninggal, dan perawatannya juga di rumah sakit dan cashless, dan itu kurang lebih hanya 4 hari habis 110 juta. 110 juta di Denpasar. Nah, itu juga dibayar sesuai tagihan. Nah, di sini ketika nasabah perawatan terus meninggal itu, ini juga baru pertama kali di Umi. Biasanya kan perawatan terus sembuh gitu ya. Ini meninggal gitu. Jadi artinya banyak yang harus diuruskan, dari mulai polisnya istri, anak, dan yang paling penting proses keluarnya dari rumah sakit untuk dibawa ke rumah duka itu kan masih menunggu proses dari Jakarta, betul ya. Dan qadarullah di Bali ini rumah sakitnya baik banget. Jadi kayak ya sudah, Umi sebagai agennya menjaminkan bahwa nanti pasti keluarga pasien akan balik jika ini belum dijawab dari pihak provider gitu. Jadi 110 juta itu istilahnya dengan asas kepercayaan gitu, dan akhirnya kita membuat MOU dengan rumah sakit itu bahwa nanti kalau ada pasien-pasien dari Naura akan diutamakan gitu loh. Nah, artinya kan tidak mungkin menunggu di rumah sakit, harus segera ke rumah duka, betul ya, karena mereka ada upacara ngambil dan lain-lain. Maka dari itu tidak challenging buat kita sebagai agennya, di mana kita memiliki hubungan sangat baik dengan nasabah, terus kita berharap nasabahnya itu sembuh, ternyata meninggal, betul ya. Terus kita juga harus menghadapi istri dan anak-anaknya, menyemangati mereka. Artinya bukan hanya seorang nasabah tapi sebuah keluarga. Itu yang ingin message-nya, bahwa kita ini punya keluarga banyak di luar ya Bu ya, terutama nasabah itu keluarga kita. Jadi perlakukan mereka seperti bagaimana kita ini diperlakukan gitu. Dan rasa empati kepada mereka atas duka, atas ujian kesehatan macam-macam itu kita tunjukkan dengan benar-benar, dan itu akan terpancar dari kesehariannya. Karena memang yang kita lakukan ya tadi prinsipnya adalah ketulusan, ya kan. Yang kedua adalah ya rela berkorban, yaitu
otomatis itu muncul sendiri gitu loh. Iya. Perasaan seperti itu. Ya sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau kita bicara mengenai profesi kita, ini sebenarnya kontraknya siapa yang meninggal duluan, gitu ya. Antara kita atau klien kita. Kalau yang meninggal duluan klien kita, maka kita yang akan menjadi petugasnya atau mempunyai kewajiban untuk mengurus semua yang berhubungan dengan klaim dan administrasi dan sebagainya. Tapi kalau yang meninggal kita duluan sebagai konsultannya atau sebagai agennya, maka nanti akan dialihkan kepada orang lain, misalnya kepada leadernya atau kepada atasannya lagi gitu. Kalau kami kan karena kami couple-planner gitu syariah, maka bila mana ada salah satu yang tutup usia, maka akan dialihkan kepada pasangannya gitu untuk membantu kepada mereka. Dan yang namanya tutup usia, kawan-kawan semuanya semua udah tahu, biasanya akan diawali dengan sakit atau kecelakaan gitu ya. Jarang orang tutup usia tiba-tiba nggak pakai sakit, nggak pakai kecelakaan, tiba-tiba tutup usia. Itu ada, tapi sedikit sekali persentasenya gitu ya. Tapi 80%, bahkan hampir 90% itu diawali dengan sakit dulu, kemudian atau kecelakaan atau kecelakaan. Sehingga proses kematian itu akan mengalami beberapa fase tadi itulah kehadiran kita sangat dibutuhkan kawan-kawan gitu loh. Melalui apa? Melalui proteksi kesehatan. Jadi inilah jembatan menuju kepada kebahagiaan ahli warisnya, kebahagiaan keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Karena orang sudah tahu pasti dia akan tutup usia, tapi prosesnya itu yang harus kita lewatin gitu ya. Nah, karena itulah kehadiran kita untuk membantu mereka di bidang kesehatan, memiliki proteksi kesehatan itu adalah tugas mulia kita. Makanya Abi ini kalau melihat Umi setiap hari teleponnya nggak pernah berhenti dari dering, telepon, WA dan sebagainya. Itu biasanya ada orang-orang yang akan curhat atau klaim atau bagaimana, karena teleponnya harus 24 jam. Karena orang masuk rumah sakit itu bisa kapan saja, tidak mengenal hari Minggu, tidak mengenal waktu pagi, siang, malam, sewaktu-waktu bisa. Jadi, lah kalau orang sudah masuk rumah sakit, kebayang nggak kawan-kawan? Coba empatinya coba kita coba bangkitkan. Kebayang nggak orang lagi sakit gitu ya, nggak tahu apa-apa masuk rumah sakit, dia nggak tahu harus kemana gitu. Nah, tugas kita harus memberikan namanya guidance gitu ya, supaya orang itu menjadi tenang, tahu kemana arahnya dan sebagainya. Mengenai biaya jangan dipikir, karena itu sudah menjadi tugas kami untuk membantu biayanya melalui tadi itu proteksi kesehatan tadi itulah. Hal-hal seperti itu yang nggak kebayang kawan-kawan kan, karena yang namanya masuk rumah sakit itu atau kecelakaan bisa berkali-kali dalam seumur hidup gitu ya. Nah, itu sebabnya ini tugas mulia bagi siapapun yang melakukan profesi ini. Dan kami senang karena apa? Karena kita bikin IG Live-nya ini kita buka perdana dengan seputar proteksi kesehatan. Supaya apa? Supaya kawan-kawan menjadi semangat gitu. Dan bagi nasabah-nasabah atau masyarakat umum di luar sana tidak merasa a priori dengan namanya proteksi kesehatan. Karena proteksi kesehatan ini sekarang sudah menjadi kebutuhan primer gitu ya. Sudah kebutuhan. Semua manusia butuh tentang ini. Jadi kalau Anda punya dana, janganlah diberikan konsumtif gitu ya. Anda membelikan dana untuk kendaraan bermotor, Anda kredit mobil atau motor. Ujung-ujungnya mobil atau motor apa yang terjadi efeknya? Ujung-ujungnya kecelakaan gitu maksudnya. Kalau udah kecelakaan, yang hancur adalah kita sendiri akhirnya gitu. Nah, kalau kita nggak punya persiapan untuk proteksi kesehatan, nanti Anda akan kehilangan harta benda. Barang A dijual, barang B dijual, mobilnya dijual, rumahnya dijual, semuanya dijual gitu. Itu pun kalau Anda punya uang, bisa laku cepat. Kalau nggak bisa laku cepat kan akhirnya prosesnya jadi lama gitu ya. Jadi itu sebabnya pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh kita berdua ini menjadi sebuah reminder buat kita semua, terutama Abi karo Umi gitu ya, untuk selalu memiliki proteksi kesehatan, mengedukasi orang-orang dan sebagainya. Mungkin ada ini Umi, ada tips khusus kalau orang beli proteksi kesehatan apa saja yang perlu diperhatikan. Tadi kan ada penyakit kritis tuh. Penyakit kritis, kenapa harus pakai penyakit kritis gitu? Selain yang tadi 3 tadi, mungkin bisa dijelaskan. Jadi sebenarnya kalau sudah punya kartu kesehatan itu tidak cukup, Abi. Makanya harus dibarengi dengan namanya penyakit kritis. Karena kalau penyakit kritis itu kan ada namanya early critical illness manfaat, di mana ketika stadium awal dibayarkan 50%, stadium menengah sampai stadium lanjut nanti. Artinya dari mulai awal sudah langsung di cover. Nah,
Tujuannya apa? Ini kan diberikan lamsam kayak uang gitu ya. Oke. Nah, di depan. Itu tujuannya karena kalau sudah punya penyakit kritis itu pasti satu tidak bisa bekerja seperti biasanya. Pasti keadaannya jauh beda lah dari kondisi normal sebelumnya. Itu kan bisa dipakai biaya-biaya, tidak hanya biaya penyakitnya. Nah, yang kartu tadi kan untuk sangat menunjang, misalnya dia mau rawat jalan atau rawat inap terus rawat jalan setelah sakit kan bisa dipakai kartunya. Sedangkan tapi kan dia nggak bisa bekerja maksimal, makanya harus punya penyakit kritis tadi supaya uangnya itu bisa dipakai untuk hidup pertama. Kedua, atau mungkin dia mau pengobatan herbal. Biasa orang Indonesia kan juga ada obat herbal atau apa. Artinya bisa untuk kebutuhan apa saja. Makanya harus didampingi. Jadi kalau sudah punya kartu yang paling bagus, misalnya platinum, harus didampingi dengan minimal penyakit kritis minimal 1 miliar. Minimal 1 miliar Per ya. penyakit. Karena kan rata-rata untuk satu periode perawatan itu 1 miliar untuk penyakit kritis. Jadi kalau sekarang itu, kalau dulu kan maksimal 6 miliar untuk seluruh perusahaan asuransi. Kalau sekarang kan ditambah menjadi 10 miliar. 10 miliar Artinya itu yang akan kita pakai untuk kehidupan sehari-hari di luar daripada kartu kesehatan tadi. Jadi harus gabung, harus dipaketin. Nah, yang kedua, kenapa harus platinum atau apa aja sebutannya? Karena kan kamar sekarang itu satu tempat tidur dan kamar mandi dalam. Nah, itu bagus banget. Jadi tidak dibatasi yang harga 1 juta atau 1,5. Karena apa? Kita nggak tahu 5 tahun ke depan harga kamar berapa, betul ya? Nah, cari yang seperti itu, yang satu tempat tidur, kamar mandi dalam, karena mungkin 5 tahun ke depan harganya VIP sudah menjadi 2 juta atau 3 juta. Kita naik, tapi kan bayarnya tetap gitu loh. Jadi kita harus cerdas dan smart dalam memilih proteksi yang tidak dibatasi harga kamar. Jadi berdasarkan ini kriterianya, satu tempat tidur dan kamar mandi dalam. Itu sih. Dan yang paling penting juga adalah perawatan di HCU, ICU. Itu juga harus cari yang sesuai tagihan. Karena satu hari kalau ICU di Singapura itu bisa 100 juta. Satu hari 100 juta. Kalau di Indonesia, di Bali itu minimal 6 juta per hari. 6 juta ya. Ya, tapi kalau kita punya ICU-nya dibatasin, nanti kasihan biaya bengkaknya di situ gitu. Karena terus yang perhatian lagi juga obat-obatan harus sesuai tagihan. Ya kan, jangan sampai obat sekarang paten semua ya, satu obat bisa satu hari itu bisa habis 3 juta misalnya. Nah, kalau dibatasin obatnya kan kasihan akan nambah lagi gitu kan termasuk juga pembedahan. Jangan ada lagi bedah kecil, bedah sedang, bedah kompleks. Pokoknya bedah dibayar sesuai tagihan. Jadi nggak ada lagi pembeda-pembedanya. Nah, ini otomatis dengan kita punya ini semua lengkap itu akan memudahkan kita. Termasuk perawatan sebelum dan sesudahnya. Karena kan jangan sampai setelah sakit kita mungkin kita akan melakukan rawat jalan. Nah, yang poin paling penting juga adalah jangan panik ketika terjadi klaim. Ketika di rumah sakit ya kan, bisa menghubungi providernya langsung by WA atau telepon, bisa menghubungi agennya ya kan, yang paling penting juga. Dan istilahnya komunikasi harus lancar, gak usah perlu takut, yang penting kartunya dibawa kemana-mana. Jangan sampai hilang. Karena penggantian kartu kan juga lumayan ada biayanya. Nah, paling penting juga adalah kalau masuk, jangan panik kalau belum dimasukkan pasien asuransi. Karena butuh proses, kurang lebih bisa 3-5 jam. Karena dokumen-dokumen dari rumah sakit harus dilengkapi. Dan ada pertanyaan, ada formulir awal yang masuk kan, nanti akan dijawab oleh pihak rumah sakit. Nah, menjawabnya itu nggak bisa sejam 2 jam. Jadi nggak usah panik gitu loh. Seandainya ada rumah sakit yang membebankan untuk deposit, ya bayar aja gitu. Tapi kalau tidak ya alhamdulillah kan begitu. Nah, begitu juga ketika keluar, itu tidak bisa serta-merta 1-2 jam keluar, kan pasti juga harus dulu dokternya visit. Setelah dokter visit, boleh keluar, pasti dokternya kan ngisi, betul ya? Ngisi formnya ya. Nah, si pihak administrasi kan mungkin bisa jadi langsung kirim, bisa jadi juga sesuai dengan hari itu siapa urutannya. Artinya ya pahamlah bahwa yang sakit bukan cuma pasien satu gitu kan, banyak. Maka dari itu perlu kesabaran, tahu bahwa kalau keluar dari rumah sakit itu minimal 3 jam. Minimal 3 jam, bisa lebih. Jadi harus sabar. Dan kadang ditawarkan sama rumah sakit,
mau pulang dulu ya, bayar dulu nanti diganti setelah disetujui. Itu ada rumah sakit yang seperti itu. Tapi ada juga rumah sakit yang tidak boleh sama sekali keluar. Bahkan kemarin ada pasien yang 7 jam nunggu di rumah sakit. Di Bali atau di mana? Di Balikpapan, barusan minggu ya? lalu. Balikpapan, Nah, ya. artinya itu semua sesuai kebijakan rumah sakit. Makanya rumah sakit pun juga harus memberikan pelayanan yang terbaik gitu kan. Karena beda-beda pelayanan antara Bali, Balikpapan, Jakarta, Surabaya itu beda-beda. Nah, maka dari itu dasarnya adalah harus sabar gitu Bi. Dalam namanya sakit kan pasti juga ya siapa sih yang mau sakit, pasti emosinya juga meledak-ledak, tapi jangan sampai itu akan mengganggu daripada proses klaim yang sedang berjalan gitu. Itu sih. Jadi intinya tenang saja karena kami sebagai konsultan keuangannya siap membantu ya kan. Itu sih dari saya Bi. Mudah-mudahan tips-tipsnya itu bisa bermanfaat dan pilih perusahaan yang sustainable ya kan, dan pilih juga konsultan keuangan yang terpercaya ya kan. Karena kan jangan sampai kita hanya mau produksinya tapi after sales-nya nggak jalan. Selalu prinsip kita 24 jam, saya 24 jam HP tidak pernah mati ya kan. Dan ya siap dengan segala konsekuensi bahwa kita kontraknya adalah antara saya atau nasabah yang meninggal duluan gitu sih. Iya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ternyata bicara mengenai proteksi kesehatan itu sangat kompleks ya kawan-kawan, sangat kompleks, dan itu banyak sekali pernik-pernik yang harus kita perhatikan gitu ya. Bagian-bagian harus kita perhatikan yang itu mungkin bagi orang awam terlewatkan kawan-kawan gitu. Kita aja sebagai agentnya saja seringkali tidak aware gitu ya, melewatkan hal-hal seperti itu. Padahal itu sangat krusial gitu. Misalnya saja, pernahkah kita menerangkan tentang penyakit kritis gitu ya? Nah, kalau kita bicara mengenai proteksi kesehatan, tentunya kita harus menawarkan proteksi untuk penyakit kritis, karena banyak sekali kejadian orang meninggal karena penyakit kritis gitu. Penyakit kritis itu apa saja? Jadi mulai jantung, kanker, kemudian ginjal gitu ya. Kemudian apalagi banyak sekali penyakit kritis itu. Tapi yang paling sering adalah kanker sama jantung. Kalau wanita itu lebih banyak kepada kanker, karena kami pernah mengalami beberapa klien kami sakitnya kalau wanita itu kanker serviks sama kanker payudara. Kalau pria mayoritas klien kami itu penyakitnya jantung sampai mereka tutup usia. Jadi itu yang paling penting, karena kalau kita bicara proteksi kesehatan tanpa ada penyakit kritis kayaknya nggak lengkap gitu ya. Ibaratnya makan tuh nggak ada garamnya gitu ya. Karena penyakit kritis ini salah satu penyakit yang akan membuat kita banyak kehilangan uang, dan itu yang menyebabkan orang lebih cepat tutup usia gitu ya dengan adanya penyakit kritis. Kemudian tadi disebutkan juga mengenai perawatan di HCU-nya atau ICU-nya itu juga perlu diperhatikan, harus on bill dan sebagainya. Banyak hal. Jadi kawan-kawan nanti semuanya perlu detail, nanti kita siap membantu. Bahkan jangan lupa Bi bahwa proteksi kesehatan wanita itu lebih mahal dibandingkan pria. Jadi harga jangan kaget ya. Preminya atau harga kontribusinya untuk wanita lebih mahal ya kesehatan ya. Jadi sekali lagi kita kembali kenapa kita bicara mengenai topik ini di perdana kita sebagai couplepreneur gitu ya, couplepreneur syariah, karena kami berdua couplepreneur ini, pasangan bisnis syariah ini ingin mengedukasi masyarakat yang belum paham menjadi paham, yang sudah paham menjadi profesional gitu ya. Supaya apa? Supaya tahu tentang manfaat tentang proteksi kesehatan. Dan ternyata selama ini banyak orang yang mengabaikan itu, tidak aware, kemudian melalaikan dan sebagainya. Yang dipikirkan hanya asuransi jiwa. Padahal asuransi jiwa itu difokuskan kepada pencari nafkah gitu. Tapi kalau asuransi kesehatan itu kepada semua orang karena kebutuhan. Enggak peduli anak kecil, orang dewasa, laki perempuan, bapak ibu, nggak peduli, itu butuh semuanya asuransi kesehatan. Meskipun Anda sudah punya BPJS, sebaiknya Anda perlu lengkapi dengan asuransi kesehatan yang lebih baik lagi, yang lebih bermanfaat. Karena seperti kita ketahui, manfaatnya akan lebih bagus kalau kita didouble dengan asuransi kesehatan yang cukup lengkap tadi yang sudah kita sebutkan. Jadi sekali lagi kita sudah di penghujung acara, kawan-kawan semuanya sudah menunjukkan pukul 9 lebih berapa nih? 9 lebih 5 menit gitu ya.
Jadi ini yang bisa kami sampaikan, meskipun yang kita sampaikan ini masih kurang dari sempurna, masih sedikit sekali, karena kalau kita bicara asuransi kesehatan atau proteksi kesehatan ini bisa 7 hari 7 malam nggak selesai dibahas gitu. Karena kami punya pasien banyak sekali, punya daftarnya, kita bikin daftarnya, nanti kita tampilkan kalau kalian butuh, kawan-kawan semuanya, karena kita banyak sekali. Jadi sejatinya agen asuransi itu tidak hanya bisa mengumpulkan uang, menarik dana masyarakat gitu ya sebagai premi atau kontribusi, tapi yang paling penting bagaimana dia bisa membantu mengklaim dananya sehingga dananya bisa cair gitu, secepat yang diinginkan gitu, as soon as possible gitu ya. Kalau Anda bisa memasukkan uang tapi belum pernah membuktikan Anda bisa ngeluarin duitnya gitu dalam bentuk klaim, berarti Anda belum agen asuransi yang sejati, kawan-kawan gitu ya. Jadi mohon maaf, ini perlu saya sampaikan, karena jangan berbangga bisa funding tapi nggak bisa ngeluarin duitnya gitu. Kalau funding semua orang bisa gitu, tapi bagaimana Anda membantu, itulah tugas pokoknya kita. Bagaimana kita bisa membantu orang di saat mengalami resiko. Kalau orang tidak bisa terbantukan, Anda kemudian give up, Anda kemudian menyerah, tidak lagi di sini, keluar dan sebagainya. Itu siapa yang menolong klien Anda? Anda ketemu klien Anda sudah dikasih rezeki berupa kontribusi atau premi, Anda dapat komisi, begitu dia klaim, Anda sudah nggak jadi agennya, Anda sudah pergi, lepas tangan dan sebagainya gitu ya. Karena Anda nggak menguasai produk, nggak menguasai sistem, nggak menguasai administrasinya, jadi Anda kemudian kelabakan gitu ya, kewalahan mengenangani itulah. Mulai dari sekarang, ayo kita mulai belajar menata diri supaya kita siap gitu, karena orang-orang di luar sana membutuhkan proses klaim yang sangat cepat supaya tidak ada namanya paradigma yang salah tentang asuransi. Asuransi susah diklaim, asuransi itu ribet dan sebagainya. Ini semua karena perbuatan kita sendiri yang tidak aware dan tidak sigap dan profesional. Itu sebabnya Instagram Live ini disiarkan untuk memberikan edukasi dan reminder buat kita semua supaya kita bisa berbenah menjadi yang lebih baik dan lebih profesional begitu ya, terkait dengan kesehatan. Karena kesehatan ini sangat penting. Ini adalah jantungnya sebuah profesi kita. Kita harus paham tentang produknya, administrasi dan sebagainya. Kalau Anda belum pernah jual asuransi kesehatan, hanya asuransi jiwa saja, Anda belum lengkap gitu ya. Anda belum menjadi orang yang belajar lagi. Gitu ya. Harus belajar terus gitu ya. Kita buktikan kita bisa jual, kita juga bisa bantu klaim gitu ya. Jangan hanya klaim meninggal. Kalau klaim meninggal kan cuma sekali gitu ya seumur hidup. Tapi kalau klaim sakit kan bisa berkali-kali gitu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Oke, baik kawan-kawan semuanya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih partisipasinya gitu ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya buat para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kawan-kawan seprofesi kami di Sun Life Syariah gitu ya, yang tadi sudah hadir. Ada Bu Itrieni, ada Bu Laurencia, ada Bu Erni gitu ya, Yudiawati, semuanya sangat kompeten gitu ya. Ini agen-agen hebat semuanya gitu. Nanti kita bisa tukar pikiran lagi, Anda bisa memilih mereka untuk menjadi konsultan keuangannya. Kalau Anda berada di sekitar mereka dan kenal dengan mereka, silakan gitu ya. Kalau Anda ada kesulitan untuk mengklaim dari asuransi lain, kami siap membantunya. Kami siap membaca polis, kami siap mereview polis, membuat summary-nya gitu ya. Meskipun 80, kami tidak peduli. Yang penting Anda happy gitu ya. Kalau Anda happy, kita juga happy gitu ya. Gitu. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Umi mau ada kata-kata terakhir? Cukup, kayaknya sudah cukup, dan cukup, ya? Kita ketemu next time. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Pasti ketidaksempurnaan milik kita semua manusia. Jadi tetap di jalurnya Sun Life Syariah, bisnis syariah, dan do the best ya Bia, dan selalu amanah, sidik, tablik, satu lagi apa? Fatona. Jadi itu yang selalu kita pegang di bisnis Sun Life Syariah. Dan sebagai couple planner syariah, yang mudah-mudahan kita bisa memberikan inspirasi buat lingkungan kita, buat masyarakat, bahwa bekerja bersama-sama, berbisnis bersama-sama suami istri ini luar biasa, karena akan mendatangkan hal-hal yang baik ya. Karena bisnis tidak hanya tentang bagaimana untung rugi, tapi bisnis itu tentang surga dan neraka kita. Baik. Ya, itu aja sih Bi. Terima kasih. Sahabat-sahabat semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita mengakhiri pertemuan kita
dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, sehat selalu buat kawan-kawan semuanya. See you. Selamat pagi. Pagi. Sampai ketemu lagi. Yes.